Hari ini ada 3 berita viral terbaru tentang Bu Eni dan Tiko, langsung saja ke berita yang pertama. Fakta terbaru rumah mewah Eni dan Tiko, 2 orang datang titip uang hingga donasi YouTuber. Rumah mewah di Jakarta Timur yang diklaim milik Eni Sukaesi dan anaknya bernama Tiko menjadi perbincangan publik belakangan ini. Tak disangka Eni dan Tiko menghuni rumah tersebut tanpa aliran listrik dan air. Hunian yang berada di Kompleks PLN Klender, Jalan Paron 48, Jatinegara, Jakarta Timur ini sudah lama terbengkalai, hingga akhirnya petugas dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Gulkarmat, Jakarta Timur datang untuk bersih-bersih pada Rabu, tanggal 4 Januari tahun 2023. Udah bersih, bahkan bisa tidur-tiduran itu di lantai karena udah bersih. Makanya kami enggak izinkan masuk, warga luar, karena seperti sebelumnya, udah dibersihin pada masuk akhirnya kotor lagi, kata Ketua RT 006 RW 02 Noves Haristeja saat ditemui di lokasi, Sabtu, tanggal 7 Januari tahun 2023. Kemarin Tempo mendapati orang lain beramai-ramai datang ke sana untuk menyaksikan hunian Eni. Awak Tempo juga mewawancarai Noves dan warga setempat guna menggali lagi fakta tentang rumah mewah Eni dan Tiko. Namun sebelum kita lanjut, bolehkah kalian tekan tombol like, dan yang belum subscribe bisalah tekan tombol subscribe channel ini terlebih dahulu, agar kami makin bersemangat berikan berita menarik setiap harinya. Kalau sudah, langsung saja simak beritanya sampai selesai. 1. 2 orang datang titip uang. Menurut Noves, pernah ada orang yang datang mencari Eni dan Tiko sekitar 5 tahun lalu. Tujuannya untuk melihat rumah mewah yang dihuni Tiko. Mereka juga hendak mencari Tiko, bahkan menitipkan sejumlah uang. Mereka pakai mobil, platnya W berarti dari Jawa Timur, ujar Noves. 2. YouTuber beri donasi rumah Eni dipastikan sudah bersih dan layak ditempati. Noves menyampaikan banyak donatur yang menyalurkan bantuan untuk membersihkan dan memperbaiki rumah tersebut. Donatur ini mulai dari pemerintah, YouTuber, hingga warga. Alhamdulillah gratisan semua ya, sama bantuan RT juga, kami juga dapat bantuan dari Damkar, PPSU, para YouTuber, dan warga juga, ada juga donasi dari orang tidak dikenal. 3. Warga datang karena penasaran. Dari pantauan Tempo, kerumunan warga tampak memadati kawasan rumah Eni. Semakin sore, semakin banyak pula warga yang datang. Rupanya mereka penasaran dengan rumah mewah Eni dan Tiko yang belakangan ini viral. Saya dari Jakarta Selatan kesini diantar suami. Iya, penasaran aja, ramai kan soalnya, di media sosial, ujar salah satu warga yang ditemui di lokasi kemarin. Selain karena penasaran, mereka datang untuk sekadar mengambil foto rumah berlantai 2 itu. Tak hanya warga sekitar, sejumlah konten kreator YouTube maupun TikTok juga tampak berada di lokasi. Berita yang kedua, rumah mewah sudah bersih. Tiko minta barang ini tidak dibuang. Tiko memiliki satu permintaan di tengah proses pembersihan rumah mewahnya yang terbengkalai selama lebih dari 10 tahun. Ia meminta salah satu sofa lamanya untuk tidak dirusak atau dibuang. Permintaan itu disampaikan Tiko lantaran sofa tersebut sering digunakan Ibu Eni. Tiko takut sang ibunda mencari sofa tersebut setelah kembali ke rumah mewah mereka yang berlokasi di Cakung, Jakarta Timur itu. Requestnya cuma satu, katanya, tolong sofanya mama jangan diapa-apain, itu sofanya lagi ditaruh di sana nanti kita masukin lagi ke dalam, ucap Noves Haristeja Ketua RT rumah Tiko pada Sabtu, 7/1. Karena itu biasa digunakan mamanya di situ. Nanti kalau mamanya datang dan sofanya nggak ada, takut dicari Ibu Eni. Nanti sofa ada di garasi sebelumnya, nanti dikembalikan ke garasi, lanjutnya. Sementara itu warga sekitar rumah Tiko dan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum, PPSU, telah membersihkan rumah mewah milik Tiko dan Ibu Eni. Noves menjelaskan kondisi rumah Tiko kini sudah bersih. Rumah itu pun nantinya akan ditutup dan dijaga hingga nanti Tiko dan Ibu Eni kembali. Tinggal ada pohon besar di belakang belum ditebang, jadi kita menunggu dari Dinas Pertanaman karena mereka nanti yang akan menebang pohon itu, tuturnya. Lantainya sudah kinclong ya, sudah layak tinggal. Sudah bersih jadi tinggal ditutup jadi akses terbatas dan tidak terbuka untuk umum. Jadi nanti kita jaga sampai Tiko dan mamanya kembali, tutupnya. Berita yang ketiga, rumah yang ditempati Tiko dan Ibu Eni ternyata bukan milik sendiri, terungkap pemilik sebenarnya. Baru terungkap rumah mewah yang menjadi tempat tinggal Tiko dan Ibu Eni ternyata bukan milik pribadi, terungkap siapa pemilik yang sebenarnya. Diberitakan sebelumnya, Tiko dan Ibu Eni viral setelah kisahnya tinggal di rumah mewah tanpa aliran listrik dan air tersebar di media sosial.
Ibu Eni disebut mengalami depresi setelah ditinggal oleh suaminya. Sang putra, Tiko, setia merawat ibunya selama belasan tahun. Diketahui lokasi rumah tempat tinggal ibu dan anak itu berada di Kompleks PLN, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Baru-baru ini fakta di balik kisah rumah mewah yang ditempati Ibu Eni dan Tiko dibongkar sang tetangga, Holik. Menurut Holik, rumah tersebut sebenarnya punya teman ayah Tiko yang dibangun pada 2001 namun ditempati oleh keluarga Tiko pada tahun 2009. Holik mengatakan bahwa status kepemilikan rumah tersebut ternyata bukan milik keluarga Ibu Eni, melainkan punya teman ayah Tiko. Status rumah ini kalau dengar dari cerita yang asli punya teman bapaknya, Tiko, ungkap Holik. Dibangun pada tahun 2001, kalau mulai ditinggali itu sama bapaknya pada tahun 2009, terangnya. Lebih lanjut, Holik mengatakan bahwa rumah mewah tersebut hampir disita, tetapi akhirnya gagal. Bahkan tak hanya disita, rumah mewah Ibu Eni juga nyaris dilelang dengan harga Rp 3,5 miliar namun berhasil dibayar. Pada saat itu pada tahun berapa ada penyitaan ternyata gak jadi karena sudah dibayar sama yang pegang surat itu, bebernya. Buka lelangan terakhir rumah ini capai Rp 3,5 miliar cuma gak sempat dilelang karena pada saat itu mobil-mobil mewah pada datang mau penyitaan rumah ini. Sehari berikutnya gak jadi karena sudah ditutup tapi gak tahu sama siapa, dengar-dengar suratnya di bank apa gitu, jelasnya. Sementara itu, Tiko memenuhi kebutuhan hidupnya dan Ibu Eni dari penghasilannya sebagai security perumahan. Kehidupan Tiko dan Ibu Eni yang semula kaya raya, berubah drastis saat ayah, Herman Muji Susanto pergi. Bahkan disaksikan Holik bahwa saat kepergian ayah Tiko membawa beberapa truk untuk mengangkut semua isi barang mewah rumah itu sehingga tak ada yang tersisa. Pas pergi aja saya lihat dia berapa truk barang-barangnya semua diangkut. Sofa-sofa mahal juga diangkut semua, terangnya. Diakui Holik bahwa usia ayah Tiko saat itu sekitar umur 70 tahun karena terlihat sudah sangat tua. Saat itu mungkin usianya 70 tahunan karena dia sudah bawa tongkat. Udah tua banget, tuturnya. Mungkin karena pejabat jadi masih kuat, sambungnya. Tak hanya itu saja, diakui Holik bahwa sosok ayah Tiko dikenal dengan pemarah. Kalau sama bapaknya Tiko gak kenal karena dia sebentar di sini, tapi sering ketemu, bapaknya galak kalau saya bilang mirip Pak Harto karena memang seumuran Pak Harto juga, jelas Holik. Kendati demikian, faktor penyebab Ibu Eni mengalami depresi tak hanya ditinggal suami bahkan diakui warga bahwa dirinya juga histeris saat melihat warga mendatangi rumahnya. Hal itu karena Ibu Eni takut rumah miliknya direbut orang lain, mengingat kejadian sebelumnya rumah tersebut nyaris disita hingga dilelang. Mungkin itu juga faktornya kenapa Mama Tiko selalu histeris saat melihat orang masuk karena pernah ingin dilelang. Mamanya Tiko ini berpikir kalau ada orang masuk ingin merebut rumahnya, itu faktornya, jelas sang YouTuber. Kalau dia, Ibu Eni, depresi dia selalu teriak-teriak ini rumah saya gitu, sahut tetangga. Penampakan rumah Tiko dan Ibu Eni setelah dibersihkan. Kemegahan terlihat jelas pada rumah Tiko dan Ibu Eni setelah dilakukan pembersihan total oleh petugas damkar, PPSU, dan warga. Sebelumnya, kisah Tiko yang belasan tahun merawat ibunya yang alami depresi viral di media sosial. Ibu Eni mengalami depresi setelah ditinggalkan oleh suaminya. Ia tinggal di rumah mewah terbengkalai tanpa listrik dan air. Sejak Rabu, tanggal 4 Januari tahun 2023, pagi, petugas dari Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur, PPSU Kelurahan Jatinegara, serta relawan, kerja bakti membersihkan rumah Tiko. Kasih OPS Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur, Gatot Sulaiman mengatakan, kerja bakti ini dilakukan setelah pihaknya mendapat permintaan dari relawan. Minta bantuan damkar untuk aksi kebersihan karena di dalam debu sangat tebal. Banyak sarang laba-laba, dan rumahnya sudah tidak terawat, kata Gatot di Jakarta Timur, Rabu, tanggal 4 Januari tahun 2023. Dalam kerja bakti rumah Tiko ini, Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur mengerahkan sebanyak 12 personel dan juga 1 unit mobil pompa kapasitas 4.000 liter. Kerja bakti dilakukan dengan menyemprotkan air dari unit mobil pompa ke seluruh area rumah. Lalu baru dibersihkan oleh anggota damkar, PPSU, dan relawan, menggunakan perabot rumah tangga. Pembersihan sampai tuntas, debu-debunya, ubinnya dari hitam sampai menjadi warna aslinya putih. Mudah-mudahan bisa layak ditempati. Insya Allah kita targetkan siang ini selesai, ujarnya. Gatot menuturkan,
dalam proses kerja bakti pihaknya tidak menemui kendala. Hanya saja, untuk pembersihan bagian langit-langit rumah tidak disemprot langsung agar tak merusak bangunan. Sementara untuk rumput dan tanaman liar di halaman rumah mewah Tiko dipangkas jajaran PPSU Kelurahan Jatinegara. Sehingga kondisi bangunan rumah Tiko kini sudah lebih baik dari sebelumnya. Tadi jendela dan pintu awalnya kita masuk ditutup semua, akhirnya kita buka. Sehingga sirkulasi udara sudah mulai masuk rumah. Rumah ini sebenarnya layak huni, konstruksi masih kokoh, tuturnya. Ketua RT 06 RW 02, Kelurahan Jatinegara, Novus menuturkan, rumah Tiko setidaknya sudah terbengkalai sejak tahun 2010. Tepatnya selepas ayah Tiko pergi keluar kota dan tak kunjung kembali. Kepergian ayah Tiko tersebut diduga membuat kondisi psikologis Eni terganggu. Sehingga ia enggan menggunakan listrik dan air selama tinggal di rumah. Yang saya tahu bapaknya Tiko pulang ke Jawa, sehingga tinggal Tiko dan ibunya di sini. Tiko masih sempat sekolah sampai kelas 1 SMP, kesananya enggak boleh sekolah sama ibunya, kata Novus. Tiko pun sempat menjual perabot rumah untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup. Ia juga pernah menjadi operator warung internet, warnet, hingga akhirnya menjadi petugas keamanan di wilayah RT 006, RW 002. Sebelum kasus viral, petugas Sudin Sosial Jakarta Timur sempat berupaya membawa Eni ke fasilitas kesehatan. Yakni agar Eni mendapatkan penanganan medis atas kondisi psikis dialami, tetapi usahanya ditolak. Hingga akhirnya setelah kasus mencuat, petugas Sudin Sosial Jakarta Timur kembali datang. Ia kini membawa Eni ke RSKD Duren Sawit, Jakarta Timur, untuk mendapat penanganan medis yang tepat. Sebelumnya sudah ada bantuan, dari sebelum pengurus, RT RW, kami juga sudah ada. Kalau ada bantuan dari Pemda atau kelurahan kita utamakan warga yang tidak mampu, tutur Novus. Sementara menurut pengakuan tetangga, Tiko merupakan sosok yang pintar lantaran pernah membuka usaha jual beli mobil. Mas Tiko itu sosok yang pintar. Cuma karena enggak ada ini aja, panduan, dia bisa bisnis mobil, jelas tetangga Tiko. Kemudian tetangga tersebut menjelaskan bahwa dulu ibu Tiko tidak ingin dibantu saat awal menderita depresi. Si tetangga menduga bahwa saat itu keluarga Tiko masih merasa menjadi orang kaya, sehingga tidak membutuhkan bantuan orang lain. Dia, Ibu Eni, enggak mau dibantu.